Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Reiza Nabita Audina, NIM 195221076. Yang kedua, Osama Ilham, NIM 195221172. Yang ketiga, Lalang Maheski, NIM 195221203. Yang keempat, Ellen Yuliana, NIM 195221246. Kami kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan sistem informasi dan bisnis global saat ini. Berikut penjelasannya. James O'Brien dan Marcus mendefinisikan sistem sebagai sekelompok komponen yang saling bekerja sama menuju tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output dalam suatu proses transformasi yang terorganisir. Input melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang memasuki sistem untuk diproses. Processing melibatkan proses perubahan atau transformasi mengkonversi input ke output. Output keterlibatan transfer elemen yang telah diproduksi oleh proses perubahan atau transformasi ke tujuan akhir. Klasifikasi e-commerce Indonesia. E-commerce sendiri adalah kegiatan jual beli atau bisnis yang dilakukan melalui digital. A. Online marketplace. Ini adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. B. Shopping mall. Model bisnis ini mirip dengan marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. C. Toko online. Model bisnis ini cukup sederhana, yaitu sebuah toko online dengan alamat website sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. D. Jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. Sosial media merupakan media bersifat online, tools yang memfasilitasi interaksi antara penggunanya dengan cara pertukaran informasi, pendapat, dan peminatan. Ada beberapa contoh dari sosial media sebagai berikut. Selain itu, Samovar LA dan Porter RE mengatakan bahwa media sosial dapat mengakibatkan perubahan pada 6 unsur budaya. A. Perubahan pada kepercayaan, nilai, dan sikap. B. Pandangan dunia. C. Organisasi sosial. D. Tabiat manusia. E. Orientasi kegiatan. F. Persepsi tentang diri sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya adalah teknologi virtual meeting. A. WhatsApp Group. Sebagai media sosial, chat WhatsApp memudahkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi serta berdiskusi secara online. B. Google Classroom. Aplikasi ini dikhususkan untuk media pembelajaran online, sehingga dapat memudahkan dosen dalam membagikan, serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas lagi. C. Zoom. Aplikasi ini menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. D. Google Meet. Secara default, Meet telah diaktifkan untuk G Suite for Education. Peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini.
Menurut Managing Customer Relationship in Service Organization tahun 2009, terdapat 3 peranan utama sistem informasi dalam bisnis, diantaranya yaitu 1. Mendukung proses bisnis dan operasional, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan dalam bisnis sehari-hari, dan di sini tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting bagi kemampuan sistem informasi dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi penting. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, yaitu membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik, merupakan sebuah kombinasi sistem informasi. Sebuah informasi yang sama dan dapat teridentifikasi kecenderungannya dan mengevaluasi hasil keputusan sebelumnya, dan ini sangat membantu bagi para manajer di sebuah perusahaan untuk lebih cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran dari strategis perusahaan dan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Pada tahun 2012, jumlah telepon tanpa kabel atau contoh telepon genggam lebih banyak daripada jumlah telepon konvensional yang terpasang. Smartphone, pesan singkat, surat elektronik surel, dan konferensi online atau pertemuan konferensi yang melibatkan lebih dari 2 orang dalam satu waktu yang dilakukan dari jarak jauh. Semua hal tersebut menjadi perangkat penting bagi bisnis. Sampai dengan Juni 2012, tercatat lebih 104 juta bisnis di seluruh dunia menjadi situs.com. Saat jumlah pembaca surat kabar terus menurun, lebih dari 150 juta membaca portal berita online, dan lebih dari jutaan orang membaca situs berita online. Sekitar 67 juta orang menonton video online setiap hari, 76 juta orang membaca blog, dan 26 juta orang memposting ke blog, menciptakan ledakan penulis baru dan bentuk baru umpan balik atau komentar balik dari pelanggan yang tidak ada 5 tahun sebelumnya. Tantangan dan peluang dari globalisasi dunia yang datar. Pada tahun 1492, Columbus kembali menegaskan apa yang dikatakan oleh para ahli astronomi sejak lama. Bumi itu bulat dan laut aman yang untuk berlayar. Setelah hal tersebut terbukti, bumi kita dihuni oleh beragam suku bangsa dan bahasa yang terisolasi, serta hidup dengan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi dan pengetahuan. Dunia perdagangan yang tercipta setelah pelayaran Columbus telah membawa manusia masuk ke peradaban yang lebih maju. Revolusi industri merupakan suatu fenomena dunia yang dijiwai oleh perluasan jalur dagang antar negara. Pada tahun 2005, seorang jurnalis bernama Thomas Friedman menulis buku yang sangat berpengaruh yang mendeklarasikan bahwa dunia saat ini telah datar, yang artinya internet dan komunikasi secara global telah menghilangkan sebagian besar keuntungan ekonomis dan budaya terhadap negara berkembang. Friedman berpendapat Amerika dan negara-negara Eropa saat ini sedang berjuang demi kelangsungan hidup ekonominya, bersaing dalam mencari pekerjaan, pangsa pasar, sumber daya, bahkan ide dengan kelompok masyarakat bergaji rendah dari negara-negara yang berkembang, serta memiliki tingkat pendidikan dan motivasi yang tinggi. Dan globalisasi ini mendatangkan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi bisnis.
Persentase pertumbuhan ekonomi Amerika serta negara industri maju lainnya di Eropa maupun Asia bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Tidak hanya barang saja yang bergerak ke luar negeri, begitu juga pekerjaan. Beberapa adalah pekerjaan dengan jabatan tinggi, dengan bayaran yang tinggi, dan membutuhkan gelar sarjana. Dalam 10 tahun belakangan ini, Amerika Serikat telah menghilangkan jutaan lowongan pekerjaan di bidang manufaktur sampai lepas pantai. Namun, sekarang di Amerika Serikat bidang usaha pabrikan memiliki porsi yang kecil di dunia ketenaga kerjaan yang kurang dari 12% dan terus menurun. Namun sisi positifnya, selepas dari masa resesi, perekonomian di Amerika Serikat menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan pekerjaan baru. Akan tetapi, sektor swasta hanya mampu menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan sebagai akibat dari lambatnya perbaikan ekonomi pada tahun 2011. Apa hubungan globalisasi dengan sistem informasi manajemen? Sederhana, seluruhnya kehadiran internet sebagai tren komunikasi di dunia internasional telah mengurangi biaya operasional dan transaksi bisnis secara global dan dramatis. Komunikasi langsung secara virtual atau online antara pabrik di Shanghai, China dengan kantor pusat distribusi di Rapid Falls, South Dakota, Amerika Serikat begitu mudah dan gratis. Pelanggan sekarang dapat berbelanja di belahan dunia manapun, memperoleh informasi, harga, dan kualitas terpercaya selama 24 jam dalam sehari. Selanjutnya, berkembangnya perusahaan digital. Perusahaan digital ialah sebuah perusahaan di mana semuanya berhubungan dengan bisnis organisasi. Proses berkembangnya perusahaan digital sendiri tidak terlepas dari sebuah jaringan digital yang memutar keseluruhan suatu organisasi dan juga suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap hari proses bisnisnya. Dalam perusahaan digital, setiap informasi yang dibutuhkan untuk menunjang keputusan bisnis tersedia setiap saat. Perusahaan digital menawarkan kesempatan yang lebih besar dan fleksibel dalam pengelolaan organisasi secara global. Berikut ini ada 4 indikator dalam perusahaan digital. 1. Sistem pengelolaan rantai pasokan. 2. Sistem pengelolaan relasi pelanggan. 3. Sistem perusahaan. 4. Manajemen pengetahuan. Kemudian tantangan perusahaan digital dalam menghadapi penciptaan strategi baru. 1. Gelombang globalisasi, di mana dalam hal ini membahas tentang standar globalisasi mengenai suatu produk, sistem suatu perusahaan. Kedua, rancangan infrastruktur dan arsitektur informasi di dalam suatu perusahaan atau pengembangan sistem. Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat telah membawa dunia memasuki era digital. Berikut ini menurut beberapa ahli. 1. Asromawardi mendefinisikan era digital sebagai sesuatu istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi. 2. Haldane Singleton mengungkapkan bahwa teknologi informasi telah menginspirasi rekayasa ulang berbagai proses bisnis tradisional. 3. Bernard dan Hopwood menyatakan bahwa proses bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni proses bisnis primer dan pendukung. 4. Atau yang terakhir, Hammer dan Campi dan Hartono menyatakan bahwa terdapat 3 tekanan atau faktor yang menyebabkan perubahan bisnis, yakni pelanggan, kompetensi, dan perubahan. Tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Secara spesifik, ada 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi. Tujuan yang pertama, kinerja operasional yang semakin memuaskan.
Perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Teknologi dan sistem informasi adalah sebuah perangkat penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional bisnisnya. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Yang ketiga, keakraban dengan pemasok dan pelanggan. Ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggan dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba bagi perusahaan. Demikian juga dengan pemasok. Semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin banyak input vital yang diberikan oleh pemasok tersebut. Yang keempat, ada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Banyak pengelola bisnis melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber informasi yang membingungkan, tidak pernah memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Sebagai gantinya, para pengelola bisnis tersebut bergantung pada ramalan, perkiraan, dan lebih parah lagi keberuntungan. Hasilnya adalah produksi barang dan jasa yang berlebihan atau kekurangan. Produksi barang dan jasa yang berlebihan ataupun kekurangan akan meningkatkan biaya dan mengakibatkan hilangnya pelanggan. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan telah mencapai tujuan seperti keunggulan operasional, produk layanan dan model bisnis baru, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, pada saat itu juga perusahaan telah mencapai keunggulan kompetitif. Yang terakhir ada mempertahankan eksistensinya. Terima kasih sudah menyimak video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.